Coba tengok kerajaan Malaysia nih ya, dia galakkan rakyatnya sekolah tinggi-tinggi ya, rakyatnya itu otaknya cerdas ya. Pelik kan? Pelik kan? Nah, negara kecil inilah yang telah mensejahterakan ekonomi keluarga kita. Kita yang akan hancur ya, kalau tak ada negara Malaysia nih, engkau yang akan hancur. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama Sari. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke teman-teman, nah akhir-akhir ini ada seorang wanita Indonesia ya, di dalam TikTok banyak juga tular videonya mengenai tentang Indonesia, dan juga Sari lihat kakak ini itu tinggal di Malaysia. Kak ini juga suka meluruskan apa-apa saja yang netizen kata yang tak betul pasal Malaysia. Sebab apa? Sebab dia tahu ya, orang-orang yang sudah tahu, yang sudah lama tinggal di Malaysia ini kenal dengan orang Malaysia, baru mereka faham betul-betul yang terjadi di sini ya. Ya, tapi Sari nampak viti-vitinya ya. Kakak ini sangat geram juga kepada orang-orang Indonesia yang terutama yang di Malaysia ini, yang mungkin ada yang berlaga, ada yang sombong, katanya juga melebihi orang tempatan, warga negara. Oke teman-teman, kita tengok dulu beberapa cuplikan video kakak ini, nanti kita akan bahas bersama ya. Seperti apa kira-kira yang dikatakannya? Mari kita tonton video ini. Cium. Coba tengok kerajaan Malaysia nih ya, dia galakkan ya rakyatnya sekolah tinggi-tinggi ya. Dia beri bantuan beasiswa untuk pendidikan ya, agar rakyatnya itu otaknya cerdas ya, agar mendapatkan pekerjaan yang elok, yang layak ya. Tak seperti ya pemerintahan Republik Indonesia ya, yang bangga mengirim rakyatnya ke luar negara untuk menjadi kuli, menjadi babu. Demi apa? Demi devisa ya, meningkatkan ekonomi negara dari hasil babu rakyatnya di luar negara. Habis itu rakyatnya yang ada di luar negara, terutama dalam Malaysia nih, tak sedar diri, lupa diri. Membandingkan dirinya dengan rakyat tempatan nih, seakan rakyat tempatan tak pandai buat kerja, dia yang pandai buat kerja. Kemahiran kita dalam negara Malaysia nih ya, kalau lelaki kontrak, kalau perempuan cleaner. Demi devisa ya, meningkatkan ekonomi negara dari hasil video yang aku buat nih ya. View dia banyak ya, like pun banyak, komen pun banyak, macam-macam komentar di situ ya. Ada yang setuju, ada yang tak setuju ya. Tujuan aku buat video tuh ya, agar pemerintah Republik Indonesia mendengar dan melihat ya. Siapapun presiden yang terpilih sekarang ya, tak peduli ya siapapun, yang penting ya bisa mensejahterakan rakyat ya. Bila perlu ya pendidikan digratiskan ya, digalakkan rakyatnya sekolah tinggi ya. Gratiskan biaya perobatan ya. Beri bantuan ya. Jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi ya, pikirkan kesejahteraan rakyat. Itu tujuan saya buat video itu ya. Oke teman-teman, perkataan kakak ini agak-agak pedas juga ya. Oke, nah kita bicarakan satu-satu vitinya ya. Yang pertama ini katanya kalau di Malaysia ini dia mengutamakan pendidikan, disebabkan di sini ada beasiswa bantuan oleh kerajaan Malaysia, jadi mempermudah masyarakatnya itu menerima pendidikan yang layak. Kalau di Indonesia katanya banyak mengirimkan tenaga kerja datang ke Malaysia ini untuk bekerja, contohnya pembantu rumah tangga, maid, kontraktor, kerja kuli, maaf ya teman-teman. Nah seperti itu, sebenarnya bukan semua juga ya yang bekerja macam itu, tapi memang kebanyakan lah yang datang daripada Indonesia pekerja itu ya untuk membantu di kelapa sawit, kerja kilang, ada pembantu rumah tangga. Penghasilan ekonomi Indonesia itu ada juga
apa tadi yang terbesar juga salah satunya daripada devisa orang-orang yang bekerja di luar negara. Nah, itu memang betul keadaannya. Kakak ini sehari lihat ya, banyak juga tengok video-video orang ya yang mungkin sombong, pamer-pamer orang Indonesia di Malaysia ini, terutamanya itu ada juga yang macam melawan, tak sadar diri, melawan orang-orang tempatan warga negara Malaysia. Nah, itu yang Sari lihat banyak kakak ini yang tak suka. Tapi kalau yang baik-baik macam Sari itu oke je kan. Hai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi langsung aja reaksi video pertama dari seorang wanita yang katanya dia adalah orang Indonesia tinggal di Malaysia. Tapi kalau Pak Adi lihat sedikit tentang VT-nya, dia ini sebenarnya adalah orang Indonesia yang sekarang ada di Malaysia dan bersuamikan orang Malaysia. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia ungkapkan, itu sebenarnya kalau menurut Pak D ya, itu tidak adil juga. Karena apa? Kita harus melihatnya case per case, kasus per kasus. Tidak semua orang Indonesia seperti yang dikatakan atau yang diceritakan oleh wanita itu tadi. Kenapa? Karena orang Indonesia ini banyak, orang Malaysia juga banyak. Orang Malaysia juga yang membenci Indonesia juga banyak di netizen-netizennya. Tetapi kita tidak bisa mengeneral semua netizen Malaysia itu jelek. Sama dengan Indonesia. Netizen Indonesia ada yang menjelek-jelekkan Malaysia. Tetapi tidak semua netizen Indonesia itu adalah berperangai jelek. Atau pemerintahan Indonesia. Dikatakan oleh wanita ini, pemerintah Indonesia itu kalah jauh, kalah maju dibandingkan dengan Malaysia. Nah, ini dia melihat dari sisi mana. Sementara dia tinggal di Malaysia, dia tidak tahu situasi di Indonesia saat ini. Tahunya adalah adanya pemilihan presiden baru, tanpa mengetahui bagaimana kehidupan di Indonesia itu yang sesungguhnya. Tidak semua orang Indonesia ini yang pergi ke Malaysia itu adalah orang-orang yang mengalami kesusahan di kampungnya. Mereka adalah mencari tambahan untuk bisa lebih mengembangkan diri, untuk bisa menabung. Ya. Jadi hal-hal seperti ini adalah sebenarnya hal yang wajar ya. Karena di sini sebenarnya ini adalah hubungan bilateral. Kalau kita bicara secara kenegaraan ya, Indonesia mendapat untung dari hubungan ini. Malaysia pun mendapat untung. Kalau Malaysia tidak membuka keran untuk pendatang asing bisa bekerja di Malaysia, tentu Indonesia tidak akan mengirimkan tenaga kerjanya ke Malaysia, apapun bidangnya. Jadi di sini adalah hubungan yang saling menguntungkan. Nah, ketika ada yang saling merugikan, itu adalah kasus per kasus. Ada mungkin beberapa orang Indonesia yang sombong di negara orang. Itu hal wajar karena sifat manusia seperti itu. Nah, ada juga mungkin orang Malaysia yang ada di Indonesia berkelakuan yang sama. Jadi untuk apa kita membahasnya dengan lebih serius? Kalau masalah pendidikan, jangan salah ya Mbak ya, Indonesia juga mempunyai beasiswa-beasiswa. Beasiswa yang gratis ada. Beasiswa akademik juga ada, beasiswa prestasi juga ada. Dan orang Indonesia, pemerintah juga mengirim orang-orang Indonesia ke luar negeri dengan gratis untuk belajar, yang nantinya akan kembali ke negara ini untuk membangun negara. Jadi jangan digeneralisasi. Nah, itu pendapat dari Pak D ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Semalam ada lagi yang komen macam ni ya. Dia cakap Malaysia ni kalau di Indonesia ibaratkan kabupaten, dia cakap ya. Ada yang cakap lagi Malaysia ni negara kecil. Kalau di Indonesia seperti Pulau Jawa, dia cakap macam tu. Pernahkah kita terfikir ya, negara yang kecil ni ya telah begitu banyak mensejahterakan rakyat dari seluruh dunia ya.
Dari seluruh negara ya datang ke negara yang kecil nih ya mencari rezeki ya, menyekolahkan anak dia ya, memperbaiki ekonomi keluarga dia dari negara yang kecil nih. Pernahkah kita berpikir ya negara kecil inilah yang telah mensejahterakan ekonomi keluarga kita di negara kita yang besar sana? Ada terfikir tak macam tu? Fikirlah ya komentar netizen dari Indonesia, terutama dari Aceh ya, yang tak smart langsung. Ada pula dia berkomentar macam ni, kalau tak ada orang asing dalam Malaysia ni, negara Malaysia ni akan hancur. Kau ni kalau kau berfikir macam tu, kenapa kau tak majukan kampung kau Aceh tu yang tak maju langsung? Kenapa kau nak berfikir negara Malaysia ni akan hancur kalau tak ada orang asing? Negara Malaysia ni ya, ekonomi dia dah kuat dari dulu lagi ya. Itu sebabnya orang-orang asing dari berbagai negara datang ke Malaysia ni, sebab ekonomi dia kuat ya. Orang datang bekerja dalam China. Malaysia ni. Kenapa kau nak berfikir negara Malaysia ni akan hancur kalau tak ada orang asing? Kita yang akan hancur ya kalau tak ada negara Malaysia ni. Engkau yang akan hancur. Kenapa kau nak berfikir macam tu? Sepatutnya kita yang bersyukur ada negara Malaysia ni. Nah itu ya, memang ramai yang komentar ya, apalagi netizen yang bocil-bocil ini ya, katanya alah Malaysia sebesar ini saja gitu, kecil saja gitu, negara kami besar katanya gitu. Padahal ya negara kecil inilah yang banyak sekali memberi dampak yang sangat-sangat luar biasa kepada pekerja-pekerja Indonesia. Mungkin mereka yang berkomentar itu ada juga yang tidak tahu orang Indonesia ramai di sini ya untuk mencari pekerjaan. Ada juga sampai yang tak mau balik katanya disebabkan di sini sudah selesai, mereka boleh bekerja katanya gitu. Sepatutnya wajib sangatlah kita ini berterima kasih kepada Malaysia yang memberi peluang pekerjaan, karena di negara kita sudah tahu lah ya, kurang pekerjaan, ada misalnya pekerjaan tapi gajinya itu tak cukup memenuhi kehidupan mereka. Mesti kita punya plan ke depannya untuk kumpul uang lagi. Ya, Malaysia memberi itu semua. Kakak ini juga selalu membahas pasal mungkin dia unek-uneknya lah terhadap, apalagi baru saja pemilihan presiden kan. Apapun presidennya nanti, harapan-harapan ya pekerja-pekerja Indonesia boleh terbukalah lapangan pekerjaan yang layak untuk orang Indonesia di Indonesia sana. Oke, Pak De, komentari lagi video yang kedua. Jadi dikatakan bahwa Malaysia katanya akan ambruk, akan hancur kalau tidak ada pendatang atau pekerja dari Indonesia. Ya itu juga nggak mungkin. Dan orang ini juga bilang, wanita ini juga bilang bahwa justru Indonesia yang akan hancur kalau tidak bekerja di Malaysia. Itu pun tidak mungkin. Kenapa? Dari semenjak dulu Indonesia merdeka, itu tidak ada pengaruh dari ketergantungan dengan negara lain. Itu fakta. Dan sekarang Indonesia juga sudah maju, sudah membangun, dan tidak memerlukan bantuan ataupun tenaga kerja dari luar negeri. Indonesia tetap tidak hancur. Jadi orang Indonesia yang katanya ini adalah orang Indonesia yang ada di Malaysia, ini tidak paham mengenai bagaimana pemerintahan di Indonesia, bagaimana politik di Indonesia, bagaimana pendidikan di Indonesia, bagaimana ekonomi di Indonesia, karena dia melihatnya hanya dari berita, dan Pak De yakin itu. Ya. Nah, pada intinya sebenarnya kita tidak perlu membesar-besarkan satu masalah yang kecil. Dalam arti kata, kalau netizen itu adalah orang yang suka ngomong, terutama omongan yang negatif, antara Indonesia dengan Malaysia, ya anggap aja angin lalu. Kecuali kalau masalah itu adalah berhubungan dengan fakta ataupun dengan identitas ataupun jati diri bangsa dan negara. Seperti contohnya, ini Pak dicontohkan aja. Ada klaim-klaim dari Candi Borobudur, jadi candi yang ada di
Jawa Barat juga, Pak Ade lupa namanya ya, candi apa. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Kemudian juga ada masalah mengenai kerajaan Sriwijaya yang diakui berada di Malaka, padahal sejarah mengatakan tidak demikian. Nah, ini yang kita harus luruskan. Kemudian juga yang paling nyata adalah tentang bahasa Indonesia. Nah, inilah yang kita ributkan. Kalau misalkan masalah TKW, tenaga kerja asing yang ada di Malaysia, itu hal-hal yang biasa. Karena apa? Ya itulah yang namanya netizen. Kalau kita mengikuti dari apa yang diomongi oleh netizen, ya kita sama aja dengan mereka. Mengikuti dengan arus anak-anak kecil. Nah, Mbak ini kan sudah dewasa nih. Tentu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang perlu ditanggapi, dan mana yang tidak perlu ditanggapi. Oke, kita lanjut. Kalau kita pergi bekerja ke Singapura, ya Australia, ya Jepun, Korea, Taiwan, Hong Kong, ya, agak-agak kita boleh bersuara tak? Kita tak ada hak bersuara, ya. Hanya dalam Malaysia ni, ya, warga asing, ya, boleh bersuara, ya, mengalahkan warga negara tempatan, ya. Sampai-sampai, ya, warga negara tempatan pula tak berani nak bersuara, ya. Disebabkan lebih lantang lagi suara warga negara asing, ya. Pelik kan? Pelik kan? Aku kadang buat konten macam ni, ya. Bukan senang tau. Aku sebagai warga negara Indonesia, ya, buat konten-konten macam ni, aku nak sedarkan bangsa aku, ya. Mana yang salah, mana yang betul, tu yang aku nak sampaikan. Tapi banyak yang kecam aku, banyak yang benci aku, ya. Tapi kadang memang netizen ini menyalahartikan terhadap apa yang kita katakan, ya. Nanti dipikirnya negatif karena ada sangkut-sangkut terhadap Malaysia. Padahal itu kan keinginan setiap orang juga, ya, supaya misalnya tak payah keluar negara, di negara sendiri boleh bekerja dengan layak, mendapatkan gaji yang cukup, boleh juga jumpa sama keluarga. Kalau di luar negeri kan kita hanya bekerja, keluarga di kampung kan jauh. Itulah ya, kita lihat saja nanti apa-apa saja perubahan yang akan dilakukan presiden yang sudah terpilih, ya. Kita bagi masa juga, kita lihatlah macam mana kinerja presiden yang terpilih nanti. Teman-teman, satu lagi video kita akan dengarkan, ya. Seperti apa? Ya, tadi juga komentari yang video ketiga. Memang yang rame ini adalah antara Indonesia dengan Malaysia soal pekerja. Tetapi pekerja yang asal Indonesia di negara-negara tetangga kita yang lain seperti di Singapura, mungkin di Hong Kong, di Taiwan, di Korea, di Jepang, tidak ada yang berisik, tidak ada yang ribut. Nah, ini harusnya menjadi introspeksi buat Indonesia sendiri dan buat Malaysia. Kenapa kita yang ribut, ya? Sementara pekerja Indonesia yang ada di negara lain tidak ada masalah. Dan yang perlu diingat lagi bahwa tenaga asing bukan hanya Indonesia loh yang kirim tenaga asing. Orang Malaysia pun banyak juga yang bekerja seperti di Singapura, kemudian di Jepang, kemudian juga di Hong Kong, di Taiwan. Itu jangan dilupakan. Nah, wanita Indonesia ini yang kelamaan di Malaysia melupakan status seperti itu. Jadi kalau menurut Pak D, ada nilai lebih, ada nilai kurang setiap negara. Jadi di sini harus bijak dalam kita berbicara. Ketika fakta itu dibenturkan dengan fakta yang lain, tentu ini akan menjadi hal yang tidak sehat. Ya, kita bicara, kita juga harus melihat lingkungan kita. Ya, sebagai contoh wanita ini, dia tinggal di Malaysia. Lihat juga fakta di Malaysia yang negatifnya. Jadi jangan dilihat yang positifnya juga, ya, soal masalah pekerja asing. Nyatanya orang Malaysia pun pergi ke luar negeri untuk bekerja ke negara orang. Terlepas dari apakah dia kekurangan ekonominya, apakah tidak. Kalau memang
Malaysia menjamin ya bahwa warga negara Malaysia bisa bekerja di negaranya sendiri, kenapa masih ada yang di luar negeri? Nah, sama dengan di Indonesia. Indonesia, pemerintahan tidak menjamin bahwa seseorang bisa bekerja di mana saja. Dan ini adalah masalah ekonomi global. Jadi, tingkat persaingan ini adalah bukan lagi antar negara atau di dalam negara itu sendiri, tetapi sudah multinegara. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, masalah pekerja ini mau dia bekerja rendahan atau dia kerja dengan mentereng, ya tergantung kemampuan dari masing-masing individu yang akan bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana negara yang menerima tempat untuk dikerjakan. Menerima tenaga kerjanya seperti apa? Malaysia jelas-jelas menerima buruh, jelas-jelas menerima orang-orang yang bekerja di kebun, bekerja di ladang, bekerja sebagai orang-orang yang di bangunan, kuli-kuli bangunan. Sementara di Jepang, tenaga Indonesia yang dikirim ke Jepang itu levelnya beda. Ya, mereka sudah mengenal bahwa yang dibutuhkan adalah orang-orang yang bekerja di pabrikan, pabrikan kendaraan, pabrikan mungkin mesin dan lain-lain. Dan memang ada juga yang di kebun di Jepang, ya, tetapi dia menggunakan teknologi yang berbeda dengan yang di Malaysia, teknologinya lebih canggih. Nah, mereka di Indonesia, pekerja yang akan diberangkatkan ke Jepang, ini dilatih dulu sesuai dengan kebutuhan di negara Jepang. Jadi jangan salah artikan bahwa tenaga kerja yang dikirim ke Indonesia itu adalah orang-orang miskin, karena Malaysia membutuhkan yang itu. Ya, itu masalahnya. Nah, jadi nggak usahlah diributkan masalah seperti ini. Nah, mengenai Malaysia lebih kecil negaranya daripada Indonesia, yaitu memang fakta. Mengatur negara kecil itu lebih mudah dibandingkan dengan negara yang besar. Karena Indonesia ini 10 kali lipat dari negara Malaysia. Jumlah penduduknya pun jauh berbeda. 10 kali lipat juga. Coba lihat deh. Yang namanya Singapura dan Brunei Darussalam, itu negara kecil, ya mudah ngaturnya, ya dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia itu selain besar, multicultural, itu yang harus diingat. Sementara Malaysia itu negaranya kecil, tapi tidak multicultural. Mereka hanya ada bangsa atau suku Melayu, ya. Kemudian ada suku ataupun etnis dari Cina, etnis dari India. Nah, itu saja yang menurut sejarah yang ada di Malaysia. Tapi di Indonesia bisa dihitung berapa jumlah suku yang ada di Indonesia. Itu yang perlu jadi perhatian ya sebelum memberikan suatu komentar. Nah, Singapura juga sama. Mereka tidak multicultural. Mereka hanya ada suku Melayu dan sisanya adalah pendatang. Ya. Brunei Darussalam itu hanya ada suku Melayu. Nah, ini yang perlu jadi catatan. Bahwa ketika kita memberikan satu komentar, lihat dulu hal-hal yang lainnya. Jangan dengan emosi. Emosi boleh, tetapi dengan fakta, dengan data. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Ini komennya. Kalau nggak ada orang asing nggak maju Malaysia, ekonomi Malaysia akan hancur. Wanita ini ketawa dia. terus. Kenapa kok tak berpikir ya? Kalau tak ada negara Malaysia nih, mungkin engkau, anak-anak engkau, keluarga engkau ke Indonesia sana ya susah merempat ya. Kenapa kau tak bersyukur ya ada negara Malaysia nih ya, tempat kita mencari rezeki kemari ya, tempat orang-orang asing mencari rezeki ya. Kenapa kau nak berpikir ekonomi Malaysia akan hancur? Kalau tak ada orang-orang asing, kau tahu tak? Ekonomi Malaysia nih dah kukuh dari dulu, dah kuat dari dulu ya. Itulah sebabnya orang-orang asing datang ke Malaysia nih mencari rezeki, sebab ekonomi Malaysia nih kukuh, kuat. Kau paham? Jadi kau tak payah pikir ekonomi Malaysia nih akan hancur kalau tak ada orang asing ya. Kita yang akan hancur kalau tak ada negara Malaysia nih. Paham? Sebenarnya bukan di komentar kakak ini saja, di komentar sehari pun banyak macam itu ya. Ini yang sebenarnya
mereka warga asing yang ada di Malaysia ini yang berani berkomentar macam itu ya. Seakan itulah dia kakak ini tak suka kan, macam yang bersombong, berlagak ya kan, seakan-akan Malaysia sangat memerlukan kita ini warga asing. Belum ada warga asing yang kerja di Malaysia ini, mereka terlebih dahulu sudah maju juga ya. Dulu-dulu lagi mereka yang bekerja, tapi mungkin kekurangan juga, ada buka proyek-proyek baru ya, pelabur-pelabur asing itu mari melabur di sini, jadi memerlukan tenaga pekerja ya. Malaysia ini tak cukup, jadi diambillah daripada negara lain, contohnya Indonesia gitu ya, bekerjalah di sini. Betul tadi kata kakak ini, betul. Katanya bukan Malaysia yang hancur, kita yang hancur. Macam teman-teman kalian ini yang bekerja, kalau tak ada Malaysia macam mana kan? Ya enggak juga. Di kampung kita pun susah mencari Ya, pekerjaan. Mbak Sari juga salah persepsi. Oke teman-teman, so pikir-pikirlah ya. Sebenarnya ya, video yang macam ini bukan bermaksud dia macam memburukkan negara sendiri, tapi teman-teman macam bagi sadar macam kalau kita dengarkan nasihat kakak ini tadi itu, kita jadi oh iya juga ya, sepatutnya kita yang berterima kasih dengan Malaysia dan juga orang-orang di sini karena membuka lapangan pekerjaan untuk kita, supaya banyak kan mantan-mantan TKI itu yang sudah balik ke kampung halamannya, mereka sudah bangun rumah, ada yang buka usaha juga, ada juga yang berkebun juga hasil daripada kerja di Malaysia yang mereka kumpul-kumpul. Oke teman-teman, so macam itulah ya. Kalau kalian ada tanggapan lain, kalian boleh berkomentar, kalau boleh dengan kata-kata yang positif ya. Segini saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next videonya bersama Sehari Lagi. Bye. Ini kalau kita bicara negara, jelas itu sangat luas dan tidak akan pernah selesai ya. Tetapi ini kan yang berbuat atau yang bertindak ini adalah oknum-oknum yang ada di kedua belah pihak, baik itu yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Malaysia. Jadi ketika mereka memperebutkan atau memperlihatkan bahwa mereka lebih hebat atau lebih kuat dari si A, dari si B, it's okay, ya biarkan aja. Jadi kan itu semacam suatu hiburan. Kita tidak perlu bertikai mengenai masalah itu atau kita merasa tidak terlalu senang. Kenapa? Ya inilah hidup, inilah namanya era globalisasi, di mana sudah tidak ada pemisah-pemisah yang terlalu memisahkan kita dalam kehidupan di dunia ini. Nah, kalau Indonesia harus berterima kasih kepada Malaysia, itu juga kurang tepat ungkapannya ya, yang seperti Mbak Sari tadi bilang, ataupun orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ini bilang. Kenapa? Malaysia juga harus berterima kasih kepada Indonesia. Jadi ini sebenarnya hubungan timbal balik ya. Indonesia warga negaranya mendapatkan uang dari Malaysia. Nah, Malaysia mendapatkan tenaga kerja yang membangun Malaysia juga dari orang-orang Indonesia. Jadi ini hubungannya saling menguntungkan. Jadi kalau dibilang harus saling terima kasih, menurut Pak Dit nggak perlu juga. Untuk saling menjelekkan, menurut Pak Dit juga tidak perlu. Karena apa? Setiap negara punya kelebihan masing-masing, setiap negara punya kejelekan masing-masing. Setiap manusia punya sisi baiknya, setiap manusia punya sisi jeleknya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kalau kita mengingatkan atau memberikan nasihat kepada netizen orang yang lain, menurut Pak Dit tidak seperti ini caranya. Ya, artinya, ya langsung aja ke netizen tersebut. Tidak perlu menyebutkan atau menghubungkannya dengan negara. Karena apa? Setiap negara, setiap pemerintahan suatu negara punya cara masing-masing dalam menyelesaikan masalah di negaranya. Dan masalah di negara Indonesia tidak sama dengan masalah di Malaysia. Nah, itu yang perlu jadi perhatian juga. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bahwa yang namanya sengketa ataupun suatu hal yang sifatnya ada rasa ketidaksukaan, itu hal-hal wajar aja. Kalau mereka tidak suka misalkan bekerja di Malaysia,
ya lebih baik kembali saja ke Indonesia. Kalau kita bicara seperti itu, ya. Tetapi kalau ada hal lain yang berhubungan mungkin dengan masalah rasisme atau hal-hal yang lain, silakanlah berikan nasihat, silakanlah beri komentar. Dan kita tidak perlu berlebih-lebihan di dalam memberikan suatu nasihat. Ya, berikan aja lah komentar-komentar yang positif, yang sifatnya membangun. Komentar yang negatif bagaimana? Boleh komentar negatif, selama itu dalam garis bawah. Maksudnya adalah dalam mengingatkan seseorang, tetapi tidak harus rasis, tidak harus menjelek-jelekan orang, tidak harus mengata-ngatai orang. Karena hal ini juga sebenarnya terjadi di Malaysia sendiri, seperti adanya ustadz yang selalu menjelek-jelekan pendatang dengan alasan pendatang itu tidak ada lisensinya. Apakah pendatang yang tidak ada lisensinya ini berarti bukan manusia? Coba kita mesti berpikir sampai ke situ. Daripada itu saja, ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.